Bernyanyi dulu ya. Ya. Menjelaskan tujuan pembelajaran yang dibawakan hari ini ya. Ya. Tujuan pembelajaran kita bawakan pada hari ini. Nomor 1, peserta didik dapat menyebutkan surah ke 107 Quran surat Al-Ma'un dengan baik dan benar. Kedua, peserta didik dapat menganalisis hikmah yang terkandung dalam surah ke 107 Quran surat Al-Ma'un dengan baik. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menyimpulkan pesan-pesan moral yang terdapat dalam surah ke 107 Quran surat Al-Ma'un dengan baik. Kemudian yang terakhir, yang keempat, peserta didik dapat mendemonstrasikan bacaan surah ke 107 Quran surat Al-Ma'un dengan benar. Jadi, ibu akan membuat kelompok ya? Ya. Coba bagi kelompok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini kita akan belajar menjadi dermawan dari surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un adalah surat yang ke-107 di dalam Al-Quran. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzdzibu bid-din, fadzalika alladzi yad'u bil-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون Shadaqallahul Azim. Artinya, taukah kamu orang yang mendustakan agama, maka itulah orang yang menghamilkan yatim dan tidak memberikan orang miskin. Maka jagalah orang yang sholat itu orang yang baik terhadap sholatnya, yang berdoa dan juga memberikan bantuan. Melalui surat Al-Ma'un, Allah mengingatkan kita untuk menjadi orang. Yang pertama, kita harus menjadi orang yang memperlakukan orang yatim dengan baik. Yang kedua, kita harus memberi makan kepada orang miskin dan membantunya. Yang ketiga, kita harus melaksanakan sholat lima waktu tepat pada waktunya. Yang keempat, kita harus menjadi rendah hati dan tidak pandai atau liar. Dan yang kelima, kita harus menjadi seseorang yang dermawan. Allah mengingatkan kita agar selalu berlaku lemah pada siapapun, khususnya kepada yatim. Jika memang kita tidak mampu memberi, maka berlaku lemah lembutlah. Kita mampu memberi, maka kita harus membersihkan sebagian dari kita yang membutuhkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan yang kedua ya. Surah Al-Ma'un adalah surah ke-107 dalam Al-Quran. Surah ini tergolong surah Makiyah yang artinya diturunkan di Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Surah ini memiliki 7 ayat yang secara singkat namun padat mendidik perilaku orang-orang munafik yang mengaku beriman. Namun
tidak memiliki akhlak yang baik. Kemudian, ini terjemahannya sudah almarhum ya. Tahukah kamu orang yang memperdustakan agama? Kemudian, itulah orang-orang nomor 2, itulah orang-orang yang menghabis anak yatim. Kecelakaanlah bagi orang-orang yang salah. Kemudian, yang mereka lalai dari salahnya, yang mereka berbuat ria. Yang ketujuh, dan mereka enggan memberi bantuan. Kemudian dilanjutkan surat Al-Maun mengkritik keras orang-orang yang mengaku beriman tetapi tidak memiliki akhlak yang baik. Mereka mendustakan agama dan perbuatan mereka yang nyata, seperti menghabis anak yatim dan tidak peduli pada orang miskin. Ayat 4 dan 7 kemudian mengkritik orang-orang yang salah tetapi tidak terus berbuat ria dan enggan memberikan bantuan kepada sesama. Pentingnya iman dan amal soleh. Iman tanpa disertai amal soleh adalah sia-sia. Kasih sayang kepada sesama, terutama kepada anak yatim dan orang miskin. Kemudian khusyuk dalam beribadah, salat harus dilakukan dengan khusyuk dan tidak hanya sekedar formalitas. Dan ikhlas dalam beramal. Amal ibadah harus dilakukan dengan niat yang tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan untuk pamer dan atau mencari pujian. Toleransi dan kepedulian sosial, saling membantu dan berbagi dengan sesama adalah ajaran Islam yang sangat penting. Kemudian tanya jawab. Siapa? Hubungan ini bahan kedua. Hubungan antara iman dan amal soleh, bagaimana keduanya saling berkaitan melengkapi. Coba. Oke. Kemudian ibu akan membagikan kata-kata ya. Coba ibu pinjam dulu satu. Baiklah, ibu akan jelaskan di KPD ya. KPD ini. Ada yang tahu yang KPD itu? Siapa yang KPD? Ada? Lembaran Kerja Peserta Didik. Ya. Nah, Lembaran Kerja Peserta Didik kelas 5 SD. Tema mengimplementasi pokok-pokok ajaran dalam surat Al-Maun dibuat pelajaran 1. Peserta didik dapat membaca dan memahami arti surat Al-Maun. Kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi pokok-pokok ajaran dalam surat Al-Maun. Kemudian, tiga, peserta didik dapat mengaitkan ajaran surat Al-Maun dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian A, petunjuk kerja. 1, bacalah surat Al-Maun dengan arti, dengan detail, dengan takdir. Kemudian 2, pahami arti setiap ayat surat Al-Maun. 3, kerjakan tugas berikut sesuai dengan perintah. Kemudian tugas 1, membaca dan memahami surat Al-Maun. Tugas 1, berarti tugas 1 ini, tugas 2. Kemudian tugas 2, mengidentifikasi pokok-pokok ajaran. Jawablah pertanyaan berikut. 1, sebutkan makna dari ayat berikut ini. A, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? B, mereka adalah orang yang menghabis anak yatim dan tidak mengajukan memberi makanan orang miskin. Kemudian 2, berdasarkan surat Al-Maun, siapa saja yang mendapat ancaman celaka? 3, apa pesan utama yang dapat kamu pelajari dari surat Al-Maun? Kemudian 4, mengapa kita dilarang berbuat ria atau pamer? Kemudian kelompok 3, tugas, refleksi, dan praktik. Yang ketiga itu yang ketiga, tugas, refleksi, dan praktik nyata. Refleksi pribadi. 1, tuliskan tindakan nyata yang
dapat kamu lakukan untuk membantu anak yatim dan orang miskin di sekitar kamu? Kedua, apakah kamu pernah membuat kuliah? Apa yang akan kamu lakukan agar lebih ikhlas dan beramal? Silakan bacakan. Kelompok 1 ini, kelompok 2 ini, kemudian kelompok 3. Silakan. Sudah selesai. Sudah? Sudah? Ibu kasih waktu 5 menit ya. Sudah? Selesai? Sudah? Coba maju adik Laila. Ayo, maju adik Laila. Coba adik Laila. Coba adik Laila. Nomor. Coba tepuk tangan dulu. Kemudian anak-anak. Jadi rencana pertemuan berikut kita akan nanti kita akan sambung berikutnya ya. Mungkin minggu depan atau baiklah. Ibu akan memberikan kesimpulan tentang TKPD tadi ya. Doa ulangin ya? Iya. Enggak, siapa yang memimpin doa ulang? Doa semua kali ini semua ulang di rumah ini. Iya, coba. Di siapa? Naya. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai.